Selamat pagi, Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Wah, senang sekali akhirnya kita bertemu lagi ya Mbak Fisyel. Iya betul, wah sudah hari Minggu aja ya Mbak Anggit Iya ya. loh, Kayaknya baru kemarin hari Minggu gitu kita ya. ketemu lewat Zoom, lewat Jimit, lewat YouTube, apapun itu ya. Iya Ya, betul. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? pasti baik-baik aja lah Mbak Oh iya. Fisyel. Atau mungkin ada yang lagi sakit karena cuacanya hari-hari ini selalu hujan. Wah Wah, cepat semoga sembuh cepat ya. sembuh ya. Semoga bisa berkegiatan kembali. Betul. Nah kalau hujan-hujan gini biasanya kan ngantuk, Nah, lesu gitu ya Mbak ya. mager. Nah, Nah biar nggak mager kita kita mau ngapain ini? ini memulai ibadah pagi hari ini dengan Oh iya. menyanyi terlebih dahulu. Iya, Judulnya apa Mbak Anggit? hari ini harinya Tuhan. Ayo kita bergerak dan kita menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Musik. Musik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya, kita sudah memujikan nama Tuhan ya untuk mengawali ibadah pagi hari ini. Betul Mbak Fisyel? Betul. Nah, kayaknya ada yang kurang lengkap ya. Biasanya kalau awal-awal ibadah kita mau ngapain dulu? Doa ya Mbak ya. Oh iya, Harus betul. diawali dengan doa. doa. Mari adik-adik kita pejamkan mata kita lipat tangan dan kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau telah memberkati dan melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami mau beribadah, kiranya Bapa siapkan hati kami, telinga kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kiranya ibadah hari ini Engkau selalu berkati dan lindungi sampai akhirnya nanti. Haleluya, amin. Amin. Nah, Mbak Pisel, Iya, apa Mbak Anggit? hari ini tuh kita mau ngomongin tentang apa ya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan apa ya Mbak Pisel ya? Pasti beda dari minggu kemarin ya. Oh iya, pastinya gitu. Kalau minggu Iya. kemarin itu tentang apa? Minggu kemarin itu kayaknya tentang kasih sepertinya ya. Tapi Mbak kurang tahu jelasnya itu kasihnya seperti apa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Nikodemus. Nikodemus, siapa itu Mbak Pisel? Siapa itu? Aduh, orang GKJW Sukun mungkin ya Loh. Mbak ya? Kok orang GKJW Sukun? Bukan ya? Bukan dong. Itu tokoh di Alkitab. Alkitab. Nah, Nikodemus ini ngapain sih Mbak? Nah, ini Mbak Anggit juga nggak tahu ini. Kita kira-kira Nikodemus ini berbuat apa, melakukan hal apa sehingga kita sama-sama belajar tentang dia gitu ya, Pak Fisyal ya. Betul. Kayaknya Nikodemus itu orang yang pinter ya Mbak ya? Iya ya, kayaknya terkenal pintar gitu. Apa jangan-jangan adik-adik bisa meniru atau mencontoh tokoh Nikodemus atau bagaimana ya Mbak Fisyal? Nah itu nanti kita dengarkan pada saat firman Tuhan. Iya. Nah. Tapi sebelum itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita baiknya mau menyanyikan lagu dulu, yaitu Aku Dapat di Hatiku. Kita belajar bersama-sama ya lagu ini. Musik.
kita sudah bernyanyi. Iya. Semoga adik-adik di rumah bisa bisa belajar lagu ini baru ya. ya. Iya. Oke. Sekarang kita Mau waktunya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita pastinya nggak cuman berdua aja ya Mbak Fisyel. betul. Kira-kira mau manggil siapa ini? Siapa yang ya hari ini melayani ya? kita pada pagi hari ini? Hmm. Ayo siapa? Panggil aja yuk. Sekarang. Ayo. 1, 2, 3. Bu Ida. Oh, Mana nggak ini? mau. Kayaknya adik-adik ini Kok tidak keluar? Iya, adik-adik juga bantu panggil ya. Iya. Yang Satu. keras. Kalau Oh, iya. bisa Mbak-mbak di sini sampai dengar Oh gitu. iya, iya. 1, 2, 1, 2, 3. Bu Ida. Halo, halo, halo. Aduh, saya tadi ke belakang sebentar. Oh ini Iya. akhirnya Bu Ida. Oh, ada. maaf ya, ke belakang tadi. Aduh, Iya. iya nggak apa-apa Bu. Bagaimana? Sekarang apa? Sekarang waktunya kita mendengarkan firman, membaca Alkitab gitu ya Bu. Kita Oh ya, ya, beri ya. kesempatan untuk Bu Ida menyampaikan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak Fisyel dan Mbak Anggit. Saya mulai ya. Iya, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabarnya? Oh, baik semua ya. Gak ada yang sakit ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah menyanyi bersama, sudah berdoa, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita berdoa dulu ya. Anak-anak menirukan Bu Ida. Kita berdoa, dilipat tangannya, pejamkan mata, tirukan Bu Ida. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati yang membawakan firman maupun yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita akan buka. Nah, sekarang mama papanya dipanggil semua. Mama, papa, ayo dampingi anak-anak. Saatnya membaca Alkitab. Kita baca dari Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan 8. Ini karena mata Bu Ida ini kurang awas ya. Kacamatanya harus ganti ini. Saya kok minta tolong kepada mbak-mbak ya. Mbak Anggit apa Mbak Fisyel ini? Loh, berdua. Oh boleh. Ya, gantian ya. Gak boleh berebut ya. Iya. Ya. Ini mbak-mbaknya rukun, kalian perlu contoh ya. Kalau disuruh baca Alkitab, saya. Nah begitu, itu anak hebat ya. Dibaca ayat 1 sampai 8 bergantian. Mungkin sebelum membaca kita bernyanyi sebentar ya Bu ya. Boleh ya Bu ya. Sangat boleh. Kita mau bernyanyi Ku buka Alkitab Lalu ku baca. Nah sambil mempersiapkan ya, Alkitab ya. Betul. Musik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada
Aku suka yang itu Oh saja. iya, itu saja ya. Nah, adik-adik tadi kan sudah bernyanyi, kita akan membaca ya Bu, ayat Alkitab Ya, dari Yohanes 3 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mbak Anggi dulu, baru saya. Oke, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. terima kasih. Tos dulu, Sama-sama, tos dulu, tos Ibu. dulu. Tos. Oke, terima kasih. Nah, itu anak-anak ceritanya yang dibacakan oleh kakak-kakak kalian tadi. Nah, sekarang kita mau bercerita ya. Sebelumnya Bu Ida mau tanya. Minggu yang lalu anak-anak kan juga ibadah. Ceritanya tentang apa? Siapa yang ingat? Tentang Yesus bersama perempuan Kanaan. Iya kan? Nah, tentang perempuan Kanaan. Nah, cerita sekarang juga sama tentang Yesus, tapi tidak dengan perempuan Kanaan lagi. Sekarang beda cerita. Yesus tadi yang dibaca kakak-kakak kalian tadi bertemu dengan Nikodemus. Siapa? Ayo kita ulangi sama-sama ya. Nikodemus. Oke, anak hebat ya. Dengan Nikodemus. Nah, anak-anak, Nikodemus itu siapa sih? Dia itu adalah orang pinter ya. Dia itu pimpinan agama di Yahudi. Dia itu namanya pimpinan kan pintar, hebat. Tetapi Nikodemus mau loh bertanya kepada Yesus. Padahal Nikodemus tadi orang hebat kan, orang pinter kan. Nah, bertanya tentang apa kepada Yesus? Nah, lalu begini. Padahal Nikodemus itu orang hebat, orang pintar. Kok mau ya bertanya kepada Yesus? Ternyata Nikodemus mengakui kalau Yesus itu adalah sosok yang hebat. Karena Yesus bisa melakukan bermacam-macam mujizat. Nah, sekarang anak-anak tanya kepada orang tuanya di sebelahnya, "Mama, mujizat itu apa sih? Ma atau Pa, mujizat itu apa sih?" Ya? Atau begini, "Ma, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu apa saja sih?" Saya beri contoh ya, nanti Mama lanjutkan ya. Contohnya, air diubah menjadi anggur.
Nah, itu salah satu mukjizat. Ya, lalu Yesus membangkitkan orang mati. Begitu, atau Yesus mengusir roh-roh jahat. Nah, nanti anak-anak di rumah minta diceritani ya, minta ceritani sama mama papa ya. Ya mama, aku cerita nono po oma, gitu ya. Sip, anak hebat. Memang anak balita dan batita GKJW Jemaat Sukun adalah anak yang hebat. Kita lanjutkan cerita ya. Sekarang ceritanya begini. Nikodemus itu tanya apa sih? Nikodemus itu tanya begini. Saya bacakan di ayat yang ke Bu Ida enggak awas ini. Ayat berapa tadi Mbak? 2 ya. Nah, ayat yang 2. Ini pelan-pelan Bu Ida bacanya. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Oh, itu adalah yang mengatakan bahwa Yesus itu loh orang hebat yang bisa melakukan mukjizat, banyak sekali mukjizat. Itu yang ayat kedua ya. Lalu yang ditanyakan lagi ayat, sebentar ya anak-anak. Ayat keempat. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Itu pertanyaan Nikodemus pada Yesus. Sebelumnya, loh ini ada sebelumnya, Bu Ida kok ketinggalan sepur ya. Ini ya, sebelumnya di ayat 3 itu Yesus menjawab begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tuh, kalau orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Lalu yang di ayat 4 yang sudah Bu Ida tanya tadi, loh katanya Nikodemus begini, loh Yesus bagaimana mungkin orang yang sudah lahir lalu sampai tua, apa bisa masuk ke rahimnya ibu? Loh ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Yang dimaksud adalah dilahirkan kembali itu bukan berarti dilahirkan dari ibunya masuk lagi lalu lahir lagi, bukan begitu. Dilahirkan kembali artinya meninggalkan hal-hal yang tidak baik lalu melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Itu anak-anak nanti tanya ya ke mama papanya, mama ternyata dilahirkan kembali itu bukan lahir lalu masuk perut lalu lahir lagi, bukan ma, gitu ya. Nanti bilang maksudnya dilahirkan kembali adalah berubah menjadi baik, meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Begitu anak-anak ya. Cerita ke mama papanya ya, lalu ke saudara-saudaranya diceritani semua ya. Maka kalian jadi anak yang hebat, jadi guru kecil. Loh, jadi guru kecil, pinter ya. Nah seperti itu kisahnya Nikodemus ingin bertemu Yesus dan ingin bertanya. Ternyata bertanya tentang itu, tentang orang dilahirkan kembali supaya bisa melihat kerajaan Allah. Sama dengan anak-anak juga, Bu Ida juga, kakak-kakak kalian juga, mama papa, saudara-saudara, semuanya harus dilahirkan kembali dengan cara
meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan melakukan hal yang baik. Begitu ya anak-anakku sayang, anak yang cantik dan cakep. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama-sama. Tentang siapa tadi, ayo? Yesus bertemu dengan siapa? Nikodemus. Pinter. Dan hebat pokoknya anak-anak ini. Tidak ada duanya. Nah, karena pinter, ayo sekarang kita berdoa dulu ya. Tirukan Bu Ida lagi ya. Dilipat tangannya, pejamkan matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya boleh kami terapkan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Saya kembali kepada Mbak-mbak. Ya, terima kasih Bu Ida atas firman-Nya pada Sama-sama. pagi hari ini. Terima kasih. Saya tak pindah ke sini ya. Iya, Bu. Ternyata Nikodemus itu seperti itu toh Mbak Visa. Iya, jadi meskipun sudah pintar tapi harus, kalau nggak tahu harus tetap bertanya ya Mbak ya. Iya, dan kita juga harus jadi orang yang baik, meninggalkan yang buruk-buruk dan tetap jadi orang baik begitu ya. Betul. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi Mbak Michelle? Tadi sudah nyanyi, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan. Berarti waktunya untuk persembahan, Mbak. Iya, kita mau menyisihkan dari apa yang kita punya, bilang ke Mama Papa kalau kita mau menyisihkan apa yang dari apa yang kita punya gitu. Kita mau mempersembahkan dengan bernyanyi, sudahkah yang terbaik ku berikan. Musik. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik bariku. Betapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Oke. Sekarang waktunya kita untuk berdoa syafaat. Iya, sebelum itu tapi kita perlu bantuan ya Mbak Michelle dalam doa syafaat ini. Betul. Bu Ida, kami mohon dengan kasih untuk nanti menutup doa syafaat ini dan sekaligus doa berkat. Oke, saya tak baris di sini juga Iya, ya. boleh. Ya, nanti doa syafaat ini ada doa bangsa dan negara, sekolah dan juga ortu yang dipimpin oleh Mbak Michelle, lalu Mbak Anggit persembahan, gereja teman yang sakit, lalu ditutup dengan Bu Ida yaitu doa penutup dan berkat. Siap. Mari kita melipat tangan kita, memejamkan mata kita dan menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini.
Sekarang kami anak-anakmu akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau selalu memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, dan juga kiranya Engkau segera memulihkan dunia ini dari pandemi COVID-19. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana, baik itu banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Kiranya Engkau selalu memelihara saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk sekolah adik-adik, kiranya Engkau memberikan kepandaian dan juga kebijaksanaan untuk adik-adik ini yang sudah mulai masuk ke sekolah. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih Engkau telah memberikan kami orang tua yang baik, yang selalu merawat kami. Berilah mereka kesehatan, kebijaksanaan, agar bisa mendidik kami hingga kami dewasa. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk persembahan yang kami telah sisihkan tadi. Kiranya persembahan kami tadi dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu atau gereja-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kiranya Bapa berkati dari mulai pendeta, majelis hingga ke jemaatnya. Dan juga Bapa, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang di luar sana mungkin sedang sakit, sedang terbaring lemah. Kiranya Bapa berkati, Bapa sembuhkan, supaya teman-teman kami dapat beraktivitas kembali dengan sedia kala. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami ini dan yang akan kami lanjutkan di minggu depan. Dan kiranya kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami walaupun kami terpisah ya Tuhan. Kiranya kami boleh beribadah melalui online. Dan akhirnya kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai anak-anak sekalian, para pamong, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama. Oke. Sebentar, sebelum kita menutup ibadah pagi hari ini, kita mau bernyanyi dulu ya Mbak Fisyal, karena kita ingin bersemangat lagi tentunya. Biar enggak, aduh sudah selesai ibadahnya. Kita mau nyanyi lagu Roti dan Mentega sambil gerakan ya adik-adik. Tirukan mbak-mbaknya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menolongmu.
terima kasih adik-adik. Nggak kerasa ini udah selesai. Iya. Minggu depan kita berjumpa lagi ya. Betul. Dan jangan lupa meskipun sudah masuk sekolah, tetap pakai masker, Ya, jaga cuci jarak. tangan, dan Jaga jarak ya. iya betul. Wah, Oke, sudah selesai ya Mbak ya. Terima iya. kasih Terima kasih adik-adik. adik-adik. Tuhan Selamat Yesus hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah.